Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, wabil khusus akhina fillah walillah Asy-Syaikh Abdul Wahab Sinambela, dan juga para pengurus DKM Masjid Agung Karimun. Demikian juga kepada bapak-bapak aparat baik sipil maupun TNI yang hadir di tengah-tengah kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang berkesinambungan, bukan hanya silaturahim di dunia atau di tempat ini, tapi hingga kelak di akhirat dan bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Terutama kita sekarang berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hati yang senantiasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada orang tua, cinta kepada para ulama, cinta kepada kebaikan, cinta kepada masjid, ini sebenarnya tidak perlu menerangkan dalilnya apa, buktinya apa, apakah ada perintah dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi. Apalagi kalau tuntutannya hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang benar. Kalau saya gambarkan dalam ujian ya, ujian anak-anak sekolah itu kan ada nilai itu 100 gitu ya. Ada nilai 75, ada nilai 50, ada nilai 30, ada nilainya 0 karena enggak garap tugas, gitu ya. Yang garap tugas cuma 2 dari 10 pertanyaan dapat berapa? Dapat 20 misalnya. Yang garapnya 7 pertanyaan dari 10 yang disiapkan oleh penyelenggara ujian itu dapatnya 70. Tapi kalau menggarap semuanya tugas itu selesaikan dan benar, maka nilainya 100. Nah, hadis sahih mungkin lebih saya mudahkan, kita sebut nilainya 100. Nilainya 100. Kalau hadis hasan itu nilainya kanan kiri 75. Misalnya dapat 80, 75, paling rendah 65 lah. Ya. Atau mungkin paling rendah lagi ya bolehlah 55 begitu. Ini hadis hasan. Kalau kita pernah dengar hadis dhaif, itu nilainya 50 ke bawah. 53, 47, 40, 35, ini dianggap hadis dhaif. Kalau hadis mungkar, hadis yang ditolak, itu nilainya 10 misalnya. Kalau hadis maudhu', hadis yang bohong, itu nilainya 0. Itu gambarannya. Kadang-kadang ada sebagian orang, kalau kita ingin melaksanakan suatu pengajian, bergembira dengan datangnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau juga bergembira dengan pelaksanaan apa ini?
zikir kepada Allah SWT, pelaksanaan pengajian semacam demikian itu. Ada yang tanya, apa ada hadisnya? Hadis adalah sabda Nabi. Lebih ketat lagi mereka mengatakan apa ada hadis sahihnya. Maka kita katakan kita ini pecinta Nabi. Kita ini pecinta masjid. Kita pecinta ulama. Kita pecinta ibadah-ibadah, amal soleh. Kita pecinta sedekah. Kita pecinta sholawat. Kita tidak mau peduli apakah ada hadis sahihnya atau tidak ada hadis sahihnya. Tapi yang kita butuhkan adalah qalbun sahih. Hati yang sahih, hati yang benar, hati yang nilainya 100, cinta yang nilainya 100. Itu yang kita butuhkan. Karena itu bapak-bapak pagi hari ini bisa hadir di sini itu karena cinta yang sahih. Qalbun yang sahih, hati yang benar. Kalau enggak, ya kita masih di atas ranjang masing-masing gitu. Tapi alhamdulillah dengan hati yang benar, rasa cinta, maka kita pagi hari ini berada di masjid yang kita cintai ini. Betul apa enggak? Alhamdulillah Allah masih memberi rasa iman dan cinta kepada kebaikan. Islaman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama kita bergembira, kita senang dengan adanya pengajian-pengajian, apa itu Maulid Nabi atau nasihat, ceramah agama, tabligh akbar. Ini adalah syiar agama Allah. Yang di dalam firman Allah disebutkan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya siapa saja yang memuliakan, menghormati syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk pertanda hatinya bertakwa. Hatinya apa? Bertakwa. Cuman kita mengenal di dalam ajaran Islam itu ada dua di dalam Islam itu yang sering kita dengarkan, yaitu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Pengajian semacam demikian namanya amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Tapi kalau misalnya di pojok sana ada toko jualan miras, haram menurut Islam, haram. Maka perlu, wah ini kan dekat masjid ini, perlu didatangi sama takmir masjid. Pak, jangan jualan miras. Ini adalah wilayah-wilayah dekat masjid. Itu namanya nahi mungkar. Perintah agama. Perintah agama. Jangan dipisah-pisahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan. Ya, amar ma'ruf saja. Saya nggak usah nahi mungkar. Jangan. Tidak sempurna iman seseorang kalau memisah-misahkan antara amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah amanat dari syariat Islam. Kita bergembira baik melihat amar ma'ruf maupun melihat nahi mungkar. Wajib hukumnya senang. Kalau hanya senang, saya mau amar ma'ruf saja. Kenapa? Enggak berisiko. Karena tidak menghadapi orang lain, mengajak kebaikan. Biasanya yang amar ma'ruf itu laris, loh. Biasanya ya, yang amar ma'ruf itu laris. Tapi begitu orang nahi mungkar, nah ini yang punya toko kan tidak suka, Pak. Loh ini kan milik saya, dagangan saya. Ada apa Anda ikut-ikut kan? Padahal kita melihatnya bukan begitu. Ini adalah perintah agama. Miras, contoh miras ini ya. Itu aja, di samping Islam melarang miras, negara juga melarang miras. Jadi klop antara negara dengan agama. Begitu, undang-undangnya kan begitu. Nah ini perlu kita memahaminya satu paket komplit bahwa Islam itu mengatur segala sesuatu. Dan itu kalau kita kerjakan wajib dengan hati bergembira. Karena itu Allah SWT berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah, hai Nabi Muhammad dan umatmu, hai Nabi Muhammad, yaitu kita maksudnya umat Islam. Qul bifadlillah,
dengan kemuliaan dari Allah. Apa kemuliaan? Yaitu kemuliaan iman dan Islam. Jaga itu Islam kalian. Jaga itu keimanan kalian. Jangan dibiarkan. Kita ini al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang iman itu yazidu, meninggi atau kualitasnya membaik. Wa yanqusu, kadang-kadang kurang. Kadang naik, kadang turun. Iman kita bertambah tatkala kita ada pengajian. Saya yakin semuanya yang hadir itu tatkala ada pengajian itu gambaran adalah kita akan masuk surga, akan masuk surga. Betul? Gak ada orang mengaji. Mau kemana Pak? Ingin masuk neraka, ada enggak? Gak ada. Pasti bilang, apa cita-citanya setelah mengaji demikian? Ingin masuk surga. Itu yazid. Oh yang kusu. Tapi iman juga yang kusu. Apa itu? Tatkala kita berbuat maksiat. Maksiat itu jangan dibayangkan cuman pelacuran. Jangan bayangkan cuman itu. Itu memang maksiat. Tapi hati lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, itu juga maksiat. Kenapa? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanyalah untuk mengabdi, beribadah kepadaku Allah. Maksudnya, loh kalau kita lalai sedetik itu berarti maksiat. Maksiat juga, ya seperti tadi. Kalau ada orang tiba-tiba Muslim loh ini ya, saya tidak bicara non Muslim ini ya. Kita bicara intern umat Islam. Ada Muslim jualan miras. Ini berarti imannya apa? Berkurang. Dia tidak takut kepada siksa Allah. Demikian juga kalau ada Muslim ahli mengaji di masjid, tapi kalau ada kemungkaran dibiarkan, ini juga imannya sedang berkurang. Begitu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai iman kita itu berkurang. Ya, kita harus kalau lagi santai kita zikir kepada Allah, maka iman kita akan bertambah. Kita pergi kemana saja kita kerja itu boleh, tapi kita niat kerja ini mencari maisha atau mencari rezeki yang halal, maka tatkala kita bekerja ini namanya menambah keimanan. Ya. Ada pedagang, kalau pedagangnya imannya lagi kencang, lagi tinggi, maka dia tidak berani mengambil uang satu ringgit ya, atau 1.000 rupiah tidak berani. Mau ngambil uangnya pelanggan, misalnya kembaliannya tidak dikembalikan ya. Aduh, ini kan bukan hak saya ini. Ini adalah hak pembeli, harus saya kembalikan. Itu imannya sedang meninggi. Mantap ini imannya. Tapi kalau melihat ini ada 10.000 ini ya, alhamdulillah kok nggak lihat ini pembelinya. Sudah dimasukkan kantong saja. Ini imannya sedang menurun. Kalau iman itu sudah menurun, kalau nggak dipelihara, lama-lama hilang iman itu. Kalau sudah hilang, naudzubillah min dzalik, bisa keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, rahmat hidayah. Juga sebagian ulama mengatakan rahmat Allah adalah wujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya Nabi di dunia ini adalah rahmat yang paling besar. Karena Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau hai Nabi Muhammad kecuali hanyalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Fabidzalika falyafrahu. Maka untuk itu kalian hendaklah bergembira. Jadi kita datang ke tempat ini atau perayaan Maulid Nabi di mana-mana apa dilaksanakan oleh siapa saja, ini hakikatnya kita sedang bergembira karena apa? Kita diajak untuk imunisasi iman, meningkatkan daya iman. Itu hakikatnya begitu. Jangan sampai iman kita pada akhirnya luntur, akhirnya hilang, akhirnya keluar dari agama Islam, murtad. Ada loh orang sekarang ini kecil beragama Islam,
dewasa sampai tua pindah agama. Naudzubillahi min dzalik. Namanya su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah? Ini akhiran hayat yang buruk. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang alim. Ini saya cerita orang alim ini ya. Kalau orang awam sih maklum lah. Kalau sekarang ya kiai lah begitu ya. Ada seorang alim dekat sekali dengan Nabi Musa alaihissalam. Namanya Bal'an bin Ba'urah namanya. Bal'an bin Ba'urah. Ini kedekatannya dengan Nabi Musa luar biasa, belajar. Ya bisa dikatakan muridnya lah, ya, dekat dengan Nabi Musa sehingga menjadi orang-orang yang ternama. Tapi tidak menjamin ternyata. Allah kadang-kadang mencabut hidayah karena giuran kemewahan dunia. Bahkan bin Ba'urah ini ya tumbuh dewasa menjadi tokoh masyarakat. Kalau saya katakan di tempat kita namanya kiai atau tuan guru. Kiai atau tuan guru. Suatu saat ringkas cerita di negeri seberang Mesir, ya sebenarnya sih nggak seberang amat ya, kayak misalnya Karimun dengan Batam itu ya. Kalau sebut Nabi Musa di Batam itu, ini di Karimunnya itu seberang ya, namanya negeri Madyan. Ada penguasanya di situ. Cuman negeri Madyan itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak beriman penduduknya? Karena luar biasa. Madyan itu diriwayatkan bahwa negerinya itu indah, elok. Negerinya itu indah, elok. Cuman di situ banyak kemungkaran. Ada penyembahan terhadap patung, ada pokoknya kemungkaran, yaitu ingkar kepada ketuhanan Allah. Suatu saat Bal'an ini pergi ke kota Madyan. Nyebrang kan? Kalau di sini nyebrangnya dari mana? Dari Karimun ke Batam, dari Batam ke Karimun. Padahal oleh Nabi Musa diutus untuk memberantas kemungkaran di sana. Kamu pergi utusan, namanya juga ulama, namanya juga kiai, namanya juga tuan guru. Diutuslah ke Madyan. Begitu masuk di Madyan, dia melihat luar biasa ini. Keindahannya luar biasa. Keindahannya luar biasa. Banyak loh ya tempat-tempat ibadah orang-orang di luar Islam yang disetting sedemikian rupa yang indah, yang bagus itu ada loh. Banyak. Makanya kalau kita punya masjid kurang bagus ya malu sebenarnya kepada Allah ya. Kan begitu. Masuk di Madyan melihat keindahan luar biasa ini. Kata Bal'an, wah sayang ini kalau dihancurkan, sayang ini. Ini mestinya perlu dipelihara ini, dijadikan objek wisata. Nah, kalau sekarang namanya objek wisata ya. Sedangkan Nabi Musa pesan agar itu dihancurkan karena di situ banyak kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Sudah, gak jadi dihancurkan. Subhanallah, raja atau penguasa di Madyan ini dengar. Katanya, wah ini ada umatnya Nabi Musa, bahkan ulamanya di zaman itu datang ke Madyan, akhirnya tertarik dengan bangunan-bangunan ini. Yang penting kita manfaatkan saja. Panggillah Bal'an bin Ba'urah ini, dinego oleh penguasa setempat, kemudian diberi macam-macam perhiasan dan lain sebagainya. Akhirnya berkata, Bal'an, kamu bisa tidak kira-kira mengajak Musa dengan kaumnya itu untuk pergi ke Madyan agar mereka ikut kepada agama kami. Bal'an ini paham, ya ulama, tokoh, tuan guru, kiai di zaman itu ngerti umatnya
temannya. Kata Bal'an bilang gini, saya itu kenal siapa Musa dan saya kenal siapa itu orang-orang Bani Israel. Itu orang-orang Bani Israel ya, kalau sudah melihat uang matanya hijau itu. Matanya hijau. Cepat dia terpengaruh. Jangankan 1.000 perak, ya enggak? 500.000 aja, apa 500.000 ya? 500 saja diterima ya. Karena mereka keimanannya itu tidak kuat. Beda Nabi Musa. Ada orang-orang tertentu yang memang kuat keimanannya di zaman Nabi Musa. Tapi mayoritas tidak begitu. Maka Bal'an secara ringkas mengatakan kepada penguasanya, wahai Tuan Raja, coba negeri Madyan itu engkau hiasi. Permata, apa ya, emas-emasan gitu. Nanti saya akan ngundang Musa dan siapa? Kaumnya. Ringkas cerita dihiaslah kota Madyan. Dan ringkas cerita Nabi Musa dengan kaumnya diundang masuk ke kota Madyan. Apa yang terjadi? Nabi Musa murka ya, karena banyak dari pengikutnya itu akhirnya mengikuti arahan Bal'an ya, apa? Berebut dunia. Itu dikatakan bahwa nafsu manusia itu senang dengan istilahnya harta, tahta, dan wanita. Pada akhirnya mereka itu banyak yang ingkar, mungkar atau keluar murtad dari agamanya Nabi Musa. Maka mereka berlomba-lomba untuk mencari kehidupan di negeri Madyan. Ini Bal'an sebelum kafir ini ya, sebelum murtad, karena dia dekat dengan Nabi Musa, luar biasa. Oleh Allah SWT, kalau Bal'an ini berdoa, itu senantiasa dituruti oleh Allah, dikabulkan. Itu kehebatan Bal'an sebelum datang ke Madyan, sebelum murtad. Ya, berdoa, mau minta hujan dituruti, minta ini dituruti, minta apa saja dituruti, dikabulkan. Tapi begitu datang ke kota Madyan yang di situ luar biasa, godaan setannya ini terlalu kuat. Mungkin bukan setan sendirian ya, mungkin ada iblisnya, ada kuntilanaknya, ada apa lagi ya, ada pocongnya ya, semuanya kumpul rapat di mana? Di negeri Madyan, sepakatan membuat satu komunitas. Nah, ini wakil-wakil dari setan-setan ini kumpul di situ ya. Akhirnya menggoda siapa? Bal'an dan menggoda kaumnya Nabi Musa. Banyak yang ingkar pada Nabi Musa, akhirnya mereka memilih menjadi orang kafir. Allah murka tatkala Bal'an ini berdoa. Kan semula orang ini kalau berdoa, dia bahkan dituruti. Dia berdoa, ya Allah, kami minta atau saya minta agar Musa dan kaumnya ini menjadi pengikut-pengikut dari negeri Madyan. Mintanya kepada Allah, sedangkan negeri Madyan adalah negeri yang musyrik, kafir. Jadi ini mengajak kepada kekafiran. Yang diajak adalah Nabi Musa dan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Musa. Murka Allah. Allah murka, dikirim penyakit namanya ta'un. Ta'un itu penyakit mewabah yang mematikan. Gambaran saja corona. Gambaran saya itu semacam corona. Maka di saat itu bergelimangan orang-orang yang meninggal dunia, mati gara-gara kena ta'un. Kenapa? Allah murka kepada Bal'an bin Ba'urodan yang mengikutinya. Padahal ini sudah menginjak, sudah menjadi tokoh. Bal'an ini sudah menjadi tokoh, menjadi tuan gurunya Bani Israel, ya, dan juga menjadi ulamanya. Tapi akhirnya murtad karena hidayah dicabut dari hati Bal'an. Karena itu kita wajib untuk menjaga keimanan kita, jangan sampai kita ini luntur. Ya, sekarang kita baik, besok pergi ke tempat yang naudzubillah min dzalik, di situ ada penyembahan selain Allah, akhirnya luntur. Kan begitu.
Kalau zaman sekarang ini bukan sekedar luntur agamanya, akidahnya luntur. Yang semula Ahlussunnah wal Jamaah akhirnya menjadi musuh Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang menjadi pengikut orang-orang barat, orang-orang liberal. Asalnya dulu adalah orang-orang orientalis. Siapa orang orientalis? Yaitu semacam Snokhogronya, semacam Van der Plas. Orang Belanda kafir yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari keislaman. Bahkan pergi ke negeri Arab untuk belajar bahasa Arab. Tapi bukan untuk diamalkan, justru dia mencari dengan ilmu keagamaan itu untuk menjatuhkan umat Islam. Maka dicetaklah orang-orang yang beragama Islam, tapi hanya KTP-nya saja, akhirnya orangnya itu tidak mau syariat Islam. Ada tidak kira-kira zaman sekarang itu orang yang beragama Islam tapi anti dengan syariat Islam? Ada enggak? Ada? Bukan ada, Pak. Banyak sekarang. Diajak ke masjid enggak mau, ke diskotik laris. Sekarang saya hitung berapa sih yang enggak ada di masjid? Coba sekarang sebelah sana ada dangdutan, Pak. Ada penyanyi dangdut dengan pakaian erotis, kira-kira rame enggak, Pak? Itu karyanya Van der Plas, karyanya Snokhogronya. Coba dipegang satu penyanyinya, siapa namanya? Kadang-kadang namanya ini nama Islam. Siti, ya, Romla, kadang-kadang ya. Namanya nama Islam. Ada namanya juga puasa, Soima misalnya, Islam. Soima kan wanita yang berpuasa. Islam loh, Pak. Tapi goyang pinggul di depan laki-laki. Ini apa Nabi mengajari semacam itu? Bukan, ini ajarannya Van der Plas ini. Apa orang Barat mempelajari keislaman untuk merusak akidah dan akhlak umat Islam. Banyak yang begitu. Nyata loh, Pak. Janganlah kita mengikuti perilaku-perilaku semacam itu. Ini namanya apa? Kalau orang Jawa bilangnya kualat katanya. Saya nggak tahu kualat itu apa bahasa sininya. Kualat Nabi Musa alaihissalam. Ya, terlaknat gara-gara menentang Nabi Musa alaihissalam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kita jangan sampai ya di masa hidup kita murtad, na'udzubillahi min dzalik. Ada orang mengatakan, besok saya umumkan, saya akan pindah agama katanya. Bangga dia, diumumkan, bahkan rilis, bahkan mengundang undangan resmi untuk pindah agama. Saya mulai kecil sampai umur 60, 70 ini Islam. Untuk mengakhiri hayat saya ingin pindah agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini gak patut umat Islam mengatakan demikian, murtad namanya. Ada juga mengatakan, saya walaupun muslim tapi saya senang, hati saya tentram kalau berada di tempat ibadah orang lain, non muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Kita itu boleh bermasyarakat dengan non muslim, boleh. Dagang boleh, nyewa rumah boleh, nggak ada syarat. Seorang muslim nyewa rumah, pemiliknya harus muslim, nggak ada syarat. Kita punya rumah kita sewakan, atau misalnya hotel misalnya harus muslim semua. Kalau nggak muslim nggak boleh. Itu aturan pemiliknya. Tapi secara Islam boleh-boleh saja orang non muslim interaksi dengan kita dalam dunia perdagangan. Tapi untuk urusan ibadah, na'udzubillah min dzalik, kalau kita merestui, ya kita datang suatu tempat yang situ ada kemusyrikan, seperti tadi itu di Madyan, walaupun misalnya Bal'an itu tidak sampai ikut agamanya orang Madyan, tapi dia datang ke situ, dia senang, dia bangga, dia merasa tentram dengan orang-orang Madyan, padahal di Madyan itu adalah orang-orang kafir, penyembah selain Allah, maka otomatis si Bal'an ini ridho terhadap kekufuran di situ. Kalau orang itu ridho kepada kekufuran, maka hukumnya menurut agama Islam sama dengan kufurnya dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus soft gitu ya dalam agama itu. Waktu kita untuk menghadap Allah, kita menghadap Allah. Waktu kita bermasyarakat dengan dunia perdagangan, kita ikuti aturan syariat. Oh, tidak ada bedanya muslim dan kafir. Tapi tatkala kita
dalam masalah ini adalah masalah akidah, maka harus tegas. Oh itu tidak boleh, ini tidak boleh. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung masih Maulid Nabi, itu dulu sebelum Nabi masuk kota Mekah. Kan Nabi itu kan dari Mekah hijrah ke Madinah. Sebelum masuk kota Mekah untuk kembali, ya, itu di sekitar Ka'bah. Sekitar Ka'bah ini tempatnya berhala-berhala ini yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada namanya patung Al-Lata, ada patung Hubal, ada patung Uzza, ada patung Suwa. Banyak ini. Dan patungnya besar-besar. Dan patung yang kecil-kecil ini banyak. Itu menurut ahli sejarah dikatakan jumlah patung-patung yang disembah dalam kekafiran orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala itu kurang lebih 360-an. Nah, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa istilahnya ya, menaklukkan kota Mekah. Sebelum penaklukan kota Mekah itu sering perang, Pak. Orang kafir Quraisy itu mengganggu ketentraman umat Islam. Tatkala Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, mereka datang. Untuk apa? Untuk mengusir dan membumi hanguskan Islam, umat Islam. Tujuan orang-orang kafir. Maka penduduk kota Madinah, namanya ada sahabat Salman Al-Farisi, ya, itu mengusulkan, ini sebaiknya kota Madinah ini kita kitari saja dengan lubang, parit. Bahasa Arabnya parit itu khandak. Maka ada namanya perang Khandaq. Ini orang Mekah, kafir Quraisy datang ke Madinah, namanya perang Khandaq. Luar biasa. Nabi tidak kalah, bukan penakut, enggak. Ini demi keislaman, ini luar biasa. Nabi dengan para sahabat bangkit, tapi dengan strategi perang. Demikianlah beberapa peperangan. Belasan kali Nabi itu perang, angkat pedang. Nabi bukan orang lemah, Pak, imannya. Para sahabat bukan orang lemah imannya. Begitu sejarah mencatat. Kalau saya ditanya, "Loh, sampean kok tahu?" Saya baca sejarah kan gitu. Sejarahnya begitu. Yang ditulis oleh para ulama seperti Tarikh Ibnu Hisham. Ya, ada di situ. Banyak ringkas cerita. Tatkala Nabi mengumumkan akan menaklukkan kota Mekah, pada akhirnya negosiasi dan berhasil Nabi Muhammad itu menguasai kota Mekah tanpa peperangan. Karena memang orang kafir Quraisy sudah menipis dan sudah kalah dalam beberapa peperangan kalah. Itu hebatnya umat Islam yang dibantu oleh Allah SWT. Kalau umat Islam itu perang, bukan sekedar manusianya Muslim yang berangkat, malaikat pun berangkat, Pak. Bayangkan 313 pasukan Muslim dalam perang Badar melawan 1000 musuh. Tidak kalah umat Islam. Kenapa? Karena yang berangkat malaikat ini, Pak. Bukan sekedar orang-orang sahabat saja. Memang betul ada sahabat Nabi 313. Tapi yang membantai orang-orang kafir Quraisy itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu umat Islam. Makanya dunia barat itu sebenarnya kepada umat Islam itu takut, Pak. Takut. Kalau apa? Problem kita. Loh, problem kita apa? Dunia barat, kafir barat itu takut pada umat Islam kalau umat Islam bersatu. Itu masalahnya. Di zaman sahabat umat Islam bersatu, Pak. Ada 2 kelompok tapi tidak bertengkar. Kelompok apa? Kelompok Muhajirin dan kelompok Ansar. Tidak bertengkar. Beda pendapat di kalangan para sahabat biasa. Beda faham atau keilmuan biasa. Tapi urusan persatuan umat tidak bisa dipisah-pisahkan di antara mereka. Begitu Nabi Muhammad SAW masuk kota Mekah dengan penuh damai, diumumkan, "Man dakhala
baita Abi Sufyan fahuwa aminun. Siapa orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka orang tersebut aman. Tahu enggak Pak siapa Abu Sufyan? Pimpinan kafir Quraisy. Lihat Nabi Muhammad menjamin, Abu Sufyan dijamin kalau dia tidak melawan. Man dakhala bait Abi Sufyan fahuwa aminun. Siapa orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan, pimpinan kafir Quraisy, maka dia aman. Maka berbondong-bondong ini orang-orang kafir Mekah ini yang belum masuk Islam berbondong minta perlindungan kepada siapa? Abu Sufyan. Mungkin juga Nabi mengatakan man dakhala baitil haram fahuwa aminun. Siapa orang yang masuk di apa ini? Ka'bah, di kita mengatakan Masjidil Haram itu loh ya. Maka dia akan menjadi aman, dilindungi. Siapapun. Sehingga saat itu diriwayatkan orang-orang Mekah semuanya pada pergi ke tempat-tempat yang aman. Dan itu memang yang dianjurkan di dalam Islam. Maka ada istilahnya kafir dhimmi, kafir yang dilindungi. Karena apa? Mereka ingin perlindungan, tapi ada syarat-syarat tertentu. Yaitu tidak memerangi umat Islam. Juga membayar jizyah. Apa jizyah? Pajak kepada umat Islam atau kepada negara Islam. Ada aturan-aturan sebagai orang-orang kafir zimmi, kafir yang dilindungi. Begitu zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang paling hebat Nabi kita itu, beliau memimpin untuk menghancur lulukan sesembahan-sesembahan yang namanya patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Dihancur luluhkan tuntas. Sampai patung-patung yang besar seperti Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, Suwa, itu patung-patung raksasa. Hancur semuanya. Nggak ada satupun yang tersisahkan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga penduduk Mekah pada akhirnya semuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang itu apa yang dilakukan oleh Nabi, kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi, keislamannya masih kuat ya. Terus sampai kepada ulama-ulama kita, mengajarkan kepada kita. Mereka para ulama membaca, menulis sejarah-sejarah perjalanan hidup Nabi, perjuangannya. Kemudian ulama-ulama kita itu menerangkan juga yang semula ditulis dalam bahasa Arab, sekarang sudah banyak terjemahannya. Dan kita bisa klik Google saja sejarah hidup Nabi, kita bisa baca. Kalau setelah mau, ini kalau senang, maka kita sampaikan kepada masyarakat, jangan goyah untuk memperjuangkan atau mempertahankan keimanan. Jangan ada di antara kita menjadi Bal'an bin Ba'urah, asalnya baik, beriman, pada akhir hayatnya mati kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang paling utama. Dan juga kalau sekarang ada orang pindah agama, tapi ada juga yang pindah aliran. Aliran di Indonesia ini banyak Pak. Aliran sesat itu banyak. Saya ini termasuk salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Itu saya melihat ada buku besar yang mengatur tentang atau memberitahukan kepada semua anggota Majelis Ulama Indonesia ya, agar mengetahui bahwa aliran ini sudah dilarang di Indonesia. Contoh misalnya, dulu ada aliran yang datang dari tetangga sebelah, yaitu Darul Arkom misalnya, ya, Darul Arkom dilarang di Malaysia, masuk Indonesia juga dilarang. Itu terbukukan, Pak. Di Majelis Ulama Indonesia terbukukan. Jadi kita bisa melihat, oh banyak ya aliran-aliran sesat. Nah, kalau ternyata banyak aliran sesat, maka kita jangan sampai keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Ya naudzubillah min dzalik, termasuk Bal'an bin Ba'urah ini, kalaupun dia tidak keluar, dalam artinya tidak menyembah berhalanya orang-orang Madyan, tapi dia juga merestui di situ, maka menjadi penggemar aliran sesat. Naudzubillah min dzalik. Mungkin kita tidak ikut, mungkin kita tidak seperti Van der Plas, tidak seperti Snok Hogronya, tapi kalau kita memasarkan ajaran Snok Hogronya, yang dia ini adalah orang-orang orientalis, maka kita sudah termakan dengan pemikiran-pemikiran sesat. Naudzubillah min
dzalik. Demikian juga sekarang banyak negara-negara yang mengadopsi aliran sesat, seperti negara Iran mengadopsi aliran Syiah. Dan Syiah itu ingkar terhadap Al-Quran yang kita baca 30 juz ini, ingkar mereka. Saya pernah dan menghafalkan itu salah satu perbedaan ayat di dalam Al-Quran milik umat Islam kita baca 30 juz dengan Al-Quran versi Syiah menurut buku mereka, menurut buku panduan mereka. Kalau kita menghafalkan Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Kan begitu ya. Ini surat Al-Baqarah. Kalau di Syiah beda, Pak. Ada ditambahin mereka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin fa'tu bi suratim mim mithlih. Ada tambahan fi aliyin. Itu satu contoh. Banyak. Bahkan ada namanya di dalam buku panduan mereka. Saya punya kitab Al-Kafi, buku panduan asli orang-orang Syiah. Saya punya juga buku panduan Al-Quran, tata cara baca Al-Qurannya orang-orang Syiah. Namanya Fathul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Saya punya di rumah. Ya, itu kata ada ayat namanya ayat wasoya, ayat wasiat. Kalau kita buka Quran milik kita nggak ada. Satu surat penuh. Satu surat namanya surat wasiat. Kita nggak mengenal surat wasiat. Itu bedanya umat Islam dengan orang Syiah. Loh, kalau ada misalnya di antara kita naudzubillah min dzalik terjerumus ikut orang Syiah, ini berarti sudah keluar dari aturan syariat Islam. Orang yang niat keluar dari aturan syariat Islam bisa murtad, naudzubillah min dzalik. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita jaga akidah kita, ya. Tadi sudah katakan kita bergembira dengan akidah kita. Kita wajib menjaganya. Namanya gembira, senang. Jadi kita senang jangan dengan orang-orang di luar Islam. Hati kita senang tatkala kita ada di dalam masjid. Begitu kan? Jangan kita senang tatkala di sana ada penyembahan-penyembahan terhadap misalnya penghuni pantai selatan, Nyai Roro Kidul katanya ya. Senang di sana. Itu bukan Islam itu namanya. Kalau kita muslim maka kita tadi dikatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan kemuliaan dari Allah yaitu Islam dan iman, wa bi rahmatihi dan dengan wujudnya keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian senang, bergembira, hati kalian merasa tentram kalau kita di dalam majelis-majelis yang mengingat Allah dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang sedikit ini mudah-mudahan betul-betul bisa mengingatkan kita agar kita senantiasa khususnya di wilayah atau Pulau Karimun ini ya, mudah-mudahan Islam kita dijadikan Islam yang kuat, Islam yang benar-benar taat kepada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dapat sampaikan, mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.